Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan izhar halki. Nah, sebelum kita masuk ke contoh hukum bacaan izhar halki, maka yang terlebih dahulu kita ketahui yaitu izhar artinya jelas atau terang. Sedangkan halki artinya tenggorokan. Nah, ketika nanti kita bertemu hukum bacaan izhar halki, maka bacaannya harus dibaca jelas atau terang. Nah, huruf izhar itu ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi ada 6 ya. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, selanjutnya yaitu hukum bacaan izhar terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf izhar. Jadi rumusnya yaitu nanti hukum bacaan izhar halki itu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Kita langsung ke contohnya ya. Nah, ingat tadi rumusnya. Hukum bacaan izhar halki itu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 ini ya. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Kita lihat di sini ada nun sukun ya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf h. Kita lihat di sini h apakah termasuk huruf izhar? Nah, H ini termasuk huruf izhar, berarti ini adalah hukum bacaan izhar halki. In huwa illa. Ingat tadi dibaca jelas atau terang. Kalau misalnya nanti ada yang membaca huwa illa, itu kurang tepat, atau ada nanti yang membaca in huwa illa, itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena hukum bacaan izhar itu harus dibaca jelas. In huwa illa. Baik, selanjutnya di sini juga ada tanwin. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf H. Kita lihat lagi, H ini apakah termasuk huruf izhar? Oke, H ini termasuk huruf izhar. Cara membacanya gimana? Yaitu dibaca jelas. Ghafurun halim. Selanjutnya lagi di sini kita lihat di sini ada harokat fathatain atau tanwin. Ya, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf kha. Nah, kha ini juga termasuk huruf izhar, berarti di sini adalah hukum bacaan izhar halki. Aliman khabiran. Ya, kalau ada yang membaca aliman khabiran berarti kurang tepat bacanya. Karena apa? Karena huruf hukum bacaan izhar harus dibaca jelas. Aliman khabiran. Selanjutnya lagi di sini ada nun sukun ya. Nah, yang jelas kalian harus lihat di situ apakah itu tanwin atau nun sukun. Nah, nanti setelahnya dia akan bertemu huruf apa ya. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf alif. Nah, sama juga dengan yang di sini tadi, alif ini termasuk huruf izhar ya. Min ayyi syai'in. Min ayyi syai'in. Selanjutnya yaitu di sini ada dhammatain. Nah, di sini ada harokat dhammatain. Nah, bertemu dengan huruf ghain. Nah, kita lihat di sini apakah ghain ini termasuk huruf izhar. Termasuk huruf izhar ya, huruf gha termasuk huruf izhar. Berarti ini adalah hukum bacaan izhar halki. Ajrun ghairu mamnun. Nah, selanjutnya lagi di sini contoh yang terakhir ada tanwin. Ya, ada tanwin bertemu dengan huruf ain ya. Huruf a di sini juga termasuk huruf izhar ya. Sami'an alima. Ingat harus dibaca jelas. Sami'an alima.
Baik, di sini ada 3 ayat. Kita akan menganalisis bersama-sama kira-kira dari semua ini yang mana yang termasuk hukum bacaan izhar halqi. Baik, kita lihat di sini. Ingat tadi rumusnya, kita harus menemukan dulu apakah itu nun sukun atau tanwin, dan setelahnya dia bertemu huruf apa. Oke, nah di sini kita lihat ada tanwin. Ada tanwin tapi dia tidak bertemu dengan huruf apa-apa di sini ya. Berarti ini bukan. Nah, selanjutnya di sini ada tanwin atau kasrotain bertemu dengan huruf apa? Huruf alif. Nah, ini berarti hukum bacaan izhar halqi. Ya, wajannatin alfafa harus dibaca jelas. Baik, selanjutnya di sini juga ada di sini juga ada tanwin ya. Di sini juga ada tanwin kasrotain bertemu dengan huruf alif ya, bertemu dengan huruf alif, dan alif ini juga termasuk huruf izhar. Jadi ini adalah hukum bacaan izhar halqi. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Baik, selanjutnya di sini ayat yang terakhir. Kita lihat di sini ada tanwin ya. Di sini ada tanwin lagi dan bertemu dengan huruf kaf. Oke, bertemu dengan huruf kaf. Kita lihat kaf ini apakah termasuk huruf izhar. Huruf kaf ternyata bukan termasuk huruf izhar. Berarti ini bukan termasuk hukum bacaan izhar halqi ya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan huruf kaf. Ingat, bertemu huruf kaf kemarin hukum bacaan apa? Hukum bacaan ikhfa hakiki ya. Dan ini bukan termasuk hukum bacaan izhar, tapi di sini ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Dibaca apa? Dibaca samar. Idzan karra. Idzan karra, bukan idzan karra ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini ada tanwin. Ada tanwin atau dhammatain bertemu dengan huruf kha. Nah, huruf kha ini kita lihat di sini termasuk huruf izhar. Berarti ini adalah hukum bacaan izhar halqi ya. Bagaimana cara membacanya? Harus dibaca jelas, oke? Karatun khasirah. Nah, kita baca sama-sama. Qalu tilka idzan karatun khasirah. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari hukum bacaan izhar halqi. Semoga kita semua diberi pemahaman dalam mempelajari hukum bacaan dan bisa menerapkannya dalam membaca Al-Quran nanti. Yumkin hadza minni, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.